juga sudah kita lewati. Dan kita akan langsung memasuki portal menuju Land of Dawn. Last game for Geek Fam ID versus MRRQ MPL Invitational 2022 By One Esports. Right. Langsung saja kita saksikan di mana Udah kena Iron Hook kan? langsung ada satu Iron Hook, tapi Violence tidak mau tinggal diam dengan skin sensayanya. Tapi first blood akankah di tangan Violence? Masih ada flicker, masih ditahan, masih mau lebih, dan ternyata Violence trigger disiplin berhasil membuat dirinya selamat, Profesor. Masih aman dan tidak ada pertikaian sepertinya di awal game seperti ini. Ditambah dengan bagaimana kehadiran dari Franco Balaisky. Connect-nya ke arah Aether. Anyway, masih ada Shadow Stampede. Kayaknya masih aman aja buat Warlord menyelamatkan Balaisky. Dan farming tetap masih 50-50. Yes, di sisi sebaliknya kita bisa menyaksikan di mana Pranata agak sedikit ke distraction. Tapi ini dua-duanya digunakan ketika Pranata berhasil mendapatkan kemenangan di game kedua dengan Cloud-nya. Kadera berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan one-one-nya. Tinggal kita lihat siapa yang nanti akan lebih diunggulkan. Karena kalau misalkan boleh melihat skema permainannya ya, sekalipun nanti ada crossbow of tongue dari Kadera, kan ada ini loh. Ada efek Spectre mode kan dari Warlord, dan Warlord cukup terancam. Gusion-nya connect, tapi tidak ada basic attack-nya di depan sana. Shadow Kill digunakan, malah Aether yang mendapatkan first blood. Dan recall-nya sempat ia gunakan di depan wajah dari Balaisky dan juga Janakut. Dan bahkan di sana dia dipancing sedikit dengan recall ini dimiliki dari seorang Aether. Dan bahkan di sisi sebaliknya dari tim RRQ Sena, dia agak cukup jauh dengan posisi turtle yang sudah dipegang mereka, tapi nggak bisa dibantu oleh god lanernya. Di sisi sebaliknya, Justin akan melakukan zoning out dengan blue-nya, Profesor Kado. Oke, langsung kena efek Energy Eruption, tapi Justin masih menahan untuk split-splitnya. Dia belum mau menggunakan ultimate-nya untuk saat ini. Masih bermain dengan cukup aman, dan Turtle bakal dimiliki lagi sama teman-teman dari RRQ Sena. Ini dia yang aku suka dari RRQ Sena. Permainan super pasif, tapi on point. Dan bahkan out of nowhere Pranata mendapatkan 1 poin dari Balaisky. Outplay yang dilakukan, sedangkan dari Violence, duel trigger telah dikeluarkan dan langsung ada satu buah crossbow tank yang dipaksa oleh Violence. Dibadanin dong. Dibadanin, dikasih stiker santai bro. Santai bro, santai. Dan benar-benar permainan yang santai banget. Tipikal permainan pasif yang tadi di game kedua udah sempat kita saksikan juga loh. Tapi ini kayaknya lebih pasifan Geek Fam gak sih? Pasifan Geek Fam sih. Iya, Dia kayak, punya Franco padahal. iya, mereka punya Franco di level yang keempat. Punya masih Gusion. belum main yang benar-benar cukup agresif. Dan akhirnya Janakut bareng sama Balaisky sama-sama punya ult. Tapi apakah bakal bermain dengan sangat amat agresif? Karena sepertinya lihat RRQ Sena. Tapi ini Warlock juga bisa di take down loh. Bisa di solo, di kill juga, Di-burst kan? di burst juga. Iya, makanya tinggal gimana caranya untuk mengcover aja. Lihat, karena Warlord mainnya dari dalam area jungle. Jadi nggak ketahuan sama sekali, tidak terdeteksi sama sekali oleh teman-teman dari Geek Fam ketika melakukan sebuah rotasi. Iron Hook miss. Masih miss Balaisky, masih memancing keributan, tapi di arah bottom lane kita lihat dari seorang Kadera 1 versus 2. Kali ini akan coba mengganggu pergerakan Kadera yang akan coba melakukan farmingan. 4 di arah bottom lane. Dia mau set up Turtle lagi loh. Turtle lagi. Bentar, tapi Pasif udah ada aktif. Genius One nih. Apa? Udah ada Genius One, Jana. Dan kalau kita ngelihat dari Jana yang nggak begitu nempel sama Baloy ya. Malah Baloy bener-bener cuma buka map sendirian, Violence memberikan sedikit pressure juga. Iron Hook pun masih miss karena Violence masih dalam keadaan yang cukup jauh. Melihat permainan yang agak cukup agresif dari tim RRQ, dia nggak buka boost dengan Violence. Ini Violence juga harus mulai ada pertimbangan kalau dia nggak bisa di follow up loh, Be. Iya sih, apalagi dalam keadaan dia nggak pakai Shunpo ya takutnya. Dia nggak bisa di follow Karena up. kan Shunpo nggak kayak dulu kan. Yang langsung Ada lagi. instan, harus kena target hero dulu dia. Pranata nggak punya stack kali ini. Violence berada di garis depan, tapi Jana Kitty, retribusi pasti dapatkan. Tapi lihat energy eruption, Pranata is coming up. Balik flicker ke arah belakang. Masih ada Aboy mencoba menyelamatkan seorang Luke, tapi ternyata terperangkap oleh seorang Glue. Dibalaskan kembali pertukaran 1 poin kill dengan 1 lagi. Turtle yang diamankan seorang dari Jana Kitty. Justin Dikejar. dipecahin bulir-bulir jeruknya, tapi ternyata tidak ada impact. 3 poin kill difference
Dengan satu turtle aja mereka masih mengungguli 100 gold loh, boy. Ya, dan ini yang aku suka dari Glue juga sih. Dimana Glue sebenarnya adalah tipikal metode pick off yang baru saja dilakukan oleh Jana Cute juga. Sebuah pick off terhadap Aether. Solo pick off. Solo pick off. Dapatkan China Kitty. China Kitty, ada Violence. Violence masih ada Flicker. Pas banget tuh. Dan tentunya tidak mau di follow up karena mungkin informasi dari Wildrod kayak gua nggak ada ultimate. Iya, Nggak ada jadi kayaknya slot nggak mau altar. team fight untuk tabrak di arah bottom lane. Dan untuk saat ini Jana Cute, dia bisa dibilang sama levelnya kayak Aether. Bedanya untuk sekarang, kalau kita ngomongin soal bagaimana pertimbangan dari segi dia item nih yang paling penting. Sebagai assassin mage, magical damage dealer, dia lebih diunggulkan dengan Mystery Shop Emblem. Yes. Yang dimana ada diskon 10% di sana dan membuat Jana hanya membayar sekitar 90% dari keseluruhan harga itemnya. Jadi lebih murah. Aether mau nggak mau harus extra effort untuk mendapatkan uang yang lebih banyak ketimbang Jana. Oke. Jana kali ini terdeteksi sedikit pergerakannya. Kita lihat slaughter yang dia gunakan dan aktif dari seorang Justin ya. Ya. Jangan sampai ditunggangi oleh seorang Justin dan itu cukup berbahaya. Melihat pergerakan di arah bottom lane, Aboy is coming. Nampaknya Baliski akan mencoba mencari keributan karena lihat standby dan surprise. Kali ini masuk satu slaughter dan bahkan dari Violence to survive karena ada satu Bocet Gundo yang berhasil menyelamatkan hidupnya tapi tidak ada flicker lagi untuk mencoba melakukan pick off terhadap tim Geek Farm. Yes. Pemain Geek Farm kali ini mereka akan coba melakukan orange buff terlebih dahulu. Karena Aether ke arah purple buff terlebih dahulu. Karena yang sesungguhnya akan ada team fight di arah turtle-nya. Oke, split pun sudah digunakan. Balaiski akan terpick off di depan tapi masih ada flicker. Justin dibawa jalan-jalan ke area jungle. Tapi buat saat ini look-nya juga terpisahkan untuk tim fight di depan sana dengan Violence. Di belakang ada Justin mencoba untuk bertahan. Masih ada pergerakan untuk escape tapi Justin tidak bisa menghindari hal tersebut. Shadowblade Slaughter yang begitu menyakitkan dan langsung connect semua 10 daggernya. Dan ternyata buying time yang dilakukan Justin itu tidak berhasil mendapatkan turtle untuk tim RRQ loh. Itu agak cukup mengagetkan kalau menurut aku. Tapi lihat Blessing Duet dikeluarkan China Kitty. Karena Slaughter mencoba kembali membalikan keadaan dan ternyata Baliski harus di take down. China Kitty masih berani untuk membalikan keadaan dan dapetin satu buat turtle. China Kitty. Wow, cukup berani. Sangat berani walaupun mereka harus kehilangan Aboy berbagi. Dan tadi minion yang dimiliki dari seorang King Mighty. Aboy still survive. Warlord hampir ter-take down. Energy Eruption berhasil terkena sound kali ini Profesor. Yes, dan bahkan di arah bottom lane, Pranata dikejar, connect, Shadowblade Slaughter, dagger yang tersisa satu saja dari Jana Cute dan kelas. Gila, main Gashennya bener-bener on point, gak terlalu cepat-cepat banget, Gak tapi terlalu dia on terburu-buru. point. Ya tipikal permainan Lancelot kan ada dua, ada yang ting-ting, ada yang on point Profesor. Betul. Sama kayak Gashen, ada yang hitungannya fast hand, ada juga yang benar-benar mainnya safe banget, yang penting on point. Tapi Jana Cute, Aether, no way! 5 daggernya connect. Dan bahkan tanpa adanya informasi dia dari glowing one, Aether, dia udah selesai dengan glowing one. di recall balik. Di recall-recallin balik, tapi di sisi lain Kadera juga harus ditumbangkan. Ini dia, gue suka kepanasan dalam tim e-sport ini dia. Taunting Sabar. tapi sportivitas, ngerti nggak, Pe? Betul. Tauntingnya ya bukan yang melakukan hal yang di luar nalar atau melakukan yang Di luar in-game, Di luar enggak. in-game, dia Benar-benar recall pure di in-game. menggunakan fasilitasnya. Betul Seperti sekali. kita, kalau kita pakai kartu kredit HSBC Visa Platinum, kita bisa dapetin fasilitas cashback di 250.000 dan 2 kali point reward. Sama aja. Fasilitasnya cuma Fasilitas berbeda, iya. cuma berbeda kan. Ini kan di in-game. Kalau untuk HSBC Visa Platinum, ya buat teman-teman yang suka jalan-jalan. Ya, apalagi ke luar negeri. Luar negeri, gue keluar negeri sekali doang gue. Wah, Ke Malaysia udah. enggak. Enggak lo Filipina. Filipina juga saya pernah. Oke. Oke, Aboy yang sedari tadi sampai-sampai mengeluarkan flickernya untuk menghindari sebuah shadow kill dan berhasil untuk bertahan hidup. Namun untuk poin terpentingnya adalah Aboy apakah secepat mungkin harus memiliki satu buah item dari Winter Extraction. Tidak ada Energy Black Eruption. Shoes. Tidak ada Black Shoes. Aboy langsung mundur ke arah belakang. Bahkan dari Aether dia mencari tadi Blade of pergerakan Despair. dari seorang Aboy. Ada sudah Blade of Despair telah dimiliki dan Violence maka coba untuk dapetin satu Baliski. Flicker ke arah belakang. Di town yang sangat tepat Profesor. Hampir saja dia ter-take down. Dan ketika dari pergerakan tim RRQ. Oh, dapetin satu deployment. Matching mania mantap. Langsung ada Justin. Berhasil diselamatkan. Tapi Violence terkena down kembali. Tidak bisa melakukan satu buat Whale Dragon. Dan di sisi sebaliknya. Rasmus take. Double
Double kill hampir didapatkan, tapi ternyata Warlord still survive. Mundur ke arah belakang, Pranata ter-take down. Aether gak punya kesempatan lagi untuk bisa melakukan teamfight tambahan. Karena mereka tidak punya overlaner, tidak ada shadow kill, tidak ada quad shadow. High end ray-nya pun tak aktif. Bahkan Kadera yang tiba-tiba terbuka dari crossbow of tank ya. Connect-nya ke arah Warlord loh tadi. Yang dimana itu adalah target yang cukup optimal untuk menumbangkan satu sosok mid laner. Tapi sayangnya untuknya dengan Shadow Stampede masih bisa mundur ke arah belakang. Cuma pas landing ketemu Pranata Sama satu. yang sekarat lagi. Sama satu Profesor KB. Ini bisa kita bilang, Violence udah gak bisa lagi nahan current damage dari seorang one-one nampaknya. Dan kalian semua cobain sendiri. Kalian menggunakan Logi Techi, play your way, the outer recollection. Biar kalian bisa tahu nge-hook karena bisa kedengeran suara orang yang berada di spot semua. Benar, ini suara rantai dari Franco tentunya sangat jelas sekali. Dan baru saja kita juga melihat bagaimana pick off yang terjadi di depan sana. Warlord yang sepertinya terkena Iron Hook dan juga sebuah Bloody Hunt dari Franco-nya Baloyski. Dan untuk saat ini, Lord masih berlenggang leha di arah bottom lane, menit 11. Untuk dari segi gold, 6,3k. Sudah mulai ada gapnya, sudah mulai ada perbedaan. Janakyut aja levelnya udah 14 nih sekarang. Dan bisa kita lihat, apa namanya Be, satu buah dagger aja aktif dari burn-nya. Dari glowing one nih. Iya, Dan kita lihat di sisi dari tim RRQ, Sena di arah bottom lane. Coba difokuskan Aether, mencoba menangkap Janak Kitty tapi nggak berhasil. 2 F-Trigger belum dikeluarkan, sedangkan dari tim RRQ Sena, mereka perlahan mencoba untuk menyelesaikan Lord-nya terlebih dahulu. Dan bahkan Gifam sekalipun, lihat flicker digunakan Baliski tapi nggak berhasil. Pranata mundur ke arah belakang, masih bisa bertahan hidup. Para pemain dari tim RRQ, mereka masih bisa mempertahankan diri mereka, tidak pick off, dan best threat mereka tetap berdiri kokoh, gagah menantang tidak bisa. Ya, bahkan untuk sekarang melihat bagaimana Janakyut udah punya Winter Truncheon, itu dia jawaban dari Shadow Kill seorang Aether. Ya mungkin akan menjadi malapetaka juga ketika nanti ada yang terkena dari Shadow Kill-nya Aether. Aether udah punya Blade of Despair loh, jadi high end dry, Blade of Despair udah pasti instant kill dong. Kalau misalkan single target. Dapetin Aboy lah 2-3 kali gesek Nah, aja tuh. makanya Rambutnya botak langsung tuh. tinggal Aboy sama Janakyut ini loh yang bikin arah Winter. Karena kalau misalkan Janakyutnya udah jadi My dua. God, Violence? berbahaya Violence. Langsung ada Spirit Altar, berhasil didapatkan, dipolar kembali. Satu buah Winter Truncheon. Tidak ada dan malah di sisi sebaliknya WON. Justin ke arah belakang, Janak Kitty berhasil terbangkah, masih ditahan. Aether selamat dengan Coachella yang dimiliki seorang Aether, dibalaskan kembali. Tapi pertukaran Profesor KB, gimana melihat Baloski dan juga Justin dengan tim fight yang sebenarnya agak sedikit misklik maybe dari seorang Violence yang mendapatkan sedikit kerugian. Dan bahkan tadi sebenarnya udah bagus loh fight counter play yang dibuat sama RRQ Sena dengan menggunakan Warlord sebagai salah satu penyelamatnya kan, karena ada Death Immune di sana. Ada satu efek dari Cult Altar yang membuat pergerakan dari RRQ Sena tim fightnya jangka panjangnya bagus. Panjangnya bagus banget. Tapi sangat disayangkan ketika damage dari Pranatanya nggak begitu maksimal. Karena teman-teman dari Geek Farm dan tidak menumbangkan siapapun kecuali Baloyski, yang dimana XP laner tukernya sama Roamer. Sudah bisa dipastikan di sini Geek Farm lebih diunggulkan sebenarnya. Diunggulkan ditambah lagi dengan posisi dia yang sudah berada di arah Lord. Ingat 8.000 gold difference masih bisa dibalikan keadaannya. Tapi di sisi dari tim RRQ mereka akan coba dipaksa dengan ada Violence. Well Dragon dikeluarkan, Kadera tersangkut, tidak ada lagi kali ini Well Dragon dapatkan. Skill Altar telah dikeluarkan, masih ada satu ball crossbow sing. Kadera terbang melambung jauh tinggi ke udara. Violence sampai ter-take down, Aether pun hilang. Violence pun tinggal tersisa sendirian. Ini bencana. One straight push Israel. Janak Kitty kali ini bakal coba untuk membuat para pemain dari tim RRQ di-recall. Dilihatin aja. Dan Giva Mighty berhasil memulangkan tim RRQ di hari yang pertama, Profesor. Dan melanjutkan perjalanan mereka di MPL Invitational 2022